Malam tanggal 1 September 2018 menjadi malam yang menyenangkan bagi dua gadis kuliah yang bernama Lauren dan Alex. Lauren yang sudah memasuki tahun akhir kuliahnya di Salt Lake University baru saja menginjak usia 21 tahun. Kepribadiannya yang menyenangkan ditambah dengan kepintaran dan kecantikannya dibalut sempurna dengan kemampuannya sebagai atlet lintasan. Alex dan Lauren berniat untuk menghabiskan Sabtu malam di kota, sampai mereka memasuki sebuah bar populer yang bernama London Bell. Bar itu hanya berjarak 15 menit dari asrama mereka. Ketika keduanya tiba di bar, mereka bertemu dengan seorang penjaga bertubuh kekar yang bernama Shawn Fields. Shawn terlihat begitu menawan dan karismatik di mata Lauren. Selama kedua gadis itu berada di bar, Shawn beberapa kali mampir ke meja mereka dan mengajak ngobrol keduanya. Rupanya, Shawn terasa begitu menyenangkan untuk diajak berbicara. Sehingga ketika Lauren dan Alex akan kembali ke asrama, Shawn yang meminta nomor ponsel Lauren segera mendapat lampu hijau. Keduanya pun mulai bertemu keesokan harinya dan memutuskan untuk berkencan. Shawn rupanya seorang mahasiswa di Salt Lake University, sama seperti Lauren. Hanya saja, usia Shawn sudah menginjak 28 tahun. Sikap Shawn yang sangat romantis dan perhatian membuat Lauren seketika jatuh cinta padanya. Sayangnya, semua itu hanya bertahan selama beberapa minggu. Sebab dalam sekejap, teman-temannya dapat melihat perubahan dalam diri Lauren yang terkenal independen. Semua dimulai dengan perubahan gaya berpakaian Lauren yang selalu mengenakan kaos dan celana jeans. Ketika ditanyakan, Lauren menjawab kalau Shawn mengharuskan dia berpakaian seperti itu setiap waktu. Lalu teman-temannya dapat melihat kalau cara berkomunikasi keduanya terlihat terlalu intens, bahkan cenderung posesif. Sebab, Lauren harus selalu menjawab ponselnya setiap saat ketika Shawn menghubunginya. Bahkan, Shawn tidak segan berkata kasar jika Lauren tidak langsung menjawab ponselnya. Dalam sehari, Shawn dapat puluhan kali menghubungi Lauren, sebab Shawn harus selalu mengetahui di mana Lauren dan apa yang dia lakukan. Semua temannya dapat melihat wajah lelah Lauren dan kekhawatiran setiap kali Shawn menghubunginya. Apalagi, Shawn diketahui sering masuk ke kamar asrama Lauren dan berusaha dekat dengan para mahasiswa di asrama. Sehingga kapanpun Shawn datang, para penghuni asrama akan selalu membukakan pintu masuk untuk Shawn. Kegiatan dan komunikasi Lauren menjadi terbatas. Bahkan ketika hubungan keduanya baru memasuki 1 bulan, Shawn memberikan sebuah senjata untuk Lauren, dengan alasan untuk melindunginya. Teman-temannya yang mengetahui hal itu merasa sangat terkejut dengan hadiah yang Shawn berikan, sebab hal itu dirasa sangat berlebihan dan berbahaya. Sehingga salah seorang dari temannya segera menghubungi pihak keamanan kampus mengenai senjata tersebut. Sayangnya, laporan dari temannya tidak mendapatkan respon. Beberapa hari kemudian, atau tepatnya di tanggal 9 Oktober, Lauren menemukan kartu identitas Shawn yang tak sengaja tertinggal di kamarnya. Betapa terkejutnya Lauren ketika membaca namanya yang ternyata bukanlah Shawn Fields. Bahkan tanggal lahir pun berbeda dengan yang kekasihnya katakan. Shawn yang ketika itu mengatakan kalau usianya baru 28 tahun, rupanya telah berusia 37 tahun. Dengan perasaan bingung, Lauren mencari informasi di internet mengenai pria bernama Melvin Rowland. Rupanya, Melvin merupakan seorang residivis atas kasus pelecehan. Dia sering terlibat masalah dan keluar masuk penjara. Bahkan pada saat keduanya menjalin hubungan, Melvin sedang dalam masa pembebasan bersyarat. Lauren yang syok dengan penemuannya, memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Shawn atau tepatnya Melvin pada malam itu. Melvin yang ketika itu datang ke kamar asrama Lauren tidak mengakui identitas aslinya ketika dikonfrontasi. Keduanya pun terlibat pertengkaran selama berjam-jam. Melvin yang bersikeras kalau dirinya tidak bersalah, akhirnya pergi dari asrama Lauren. Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya, sebab mimpi buruk Lauren yang sebenarnya baru akan dimulai. Keesokan harinya setelah keduanya putus, Lauren mulai mendapatkan banyak pesan dari berbagai nomor yang tidak dikenal. Setiap pesan itu berisikan ancaman dan kata-kata yang kasar.
Semakin Lauren merespon akan melapor ke polisi, isi pesannya hanya semakin mengancam. Sampai akhirnya Lauren memutuskan untuk melapor ke polisi. Dengan ditemani oleh Alex, Lauren mendatangi kepolisian di kampus dan menceritakan semuanya. Pada saat itu, respon para petugas terlihat sangat meyakinkan. Lauren dijanjikan bahwa laporannya akan ditangani dengan serius. Tapi seiring berjalannya waktu, Lauren menyadari bahwa tidak ada satupun petugas yang menangani laporannya. Merasa tidak ditanggapi, Lauren yang semakin stres akhirnya memutuskan untuk menghubungi kepolisian Salt Lake City. Lagi-lagi, setiap telepon dari Lauren hanya dilempar ke sana kemari oleh kepolisian, sama seperti yang dilakukan oleh pihak keamanan kampus maupun kepolisian kampus. Pada tanggal 19 Oktober, atau 10 hari sejak keduanya putus, Melvin yang telah membeli kostum baju Deadpool berkeliaran di sekitar kampus dan asrama Lauren untuk mengintainya, sambil membawa kantung kecil berwarna hitam. Lalu 3 hari kemudian, pada tanggal 22 Oktober, Melvin terekam kamera pengawas sedang berusaha mencari Lauren di asrama, masih sambil membawa kantung kecil berwarna hitam. Pada malam itu, sekitar jam 8 malam, Lauren yang baru selesai kuliah sedang berjalan menuju asramanya sambil menelepon ibunya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Lauren berteriak dan ponselnya terdengar jatuh ke tanah. Orang tua Lauren yang mendengar semuanya berusaha memanggil Lauren, namun tidak ada jawaban. Ayahnya segera menelepon polisi dan melaporkan kejanggalan tersebut. Setelah berminggu-minggu sejak Lauren meminta bantuan, pihak kepolisian baru bergerak untuk mencari keberadaan Lauren. Malam itu juga, petugas polisi diturunkan di sekitar kampus. Hingga sebuah telepon dari seorang mahasiswi memberikan petunjuk. Rupanya ketika sedang berjalan di sekitar kampus, mahasiswi itu menemukan tas dan barang-barang Lauren yang berserakan, serta ponselnya yang masih terhubung dengan telepon ibunya. Tapi sayangnya tidak ada tanda-tanda keberadaan Lauren. Pihak keamanan kampus segera mengirimkan pesan peringatan kepada setiap mahasiswa. Daerah sekitar kampus pun segera dikosongkan dari mahasiswa. Mereka yakin kalau Melvin masih berada di sekitaran kampus. Kamera keamanan sempat menangkap pergerakan Melvin di sekitaran kampus, tapi tidak terlihat Lauren sama sekali. Lalu, Melvin terakhir terlihat di stasiun kereta sebelum akhirnya dijemput menggunakan mobil sedan berwarna silver dan pergi entah kemana. Ketika foto buronan Melvin masuk ke televisi, seorang wanita segera menghubungi pihak kepolisian. Rupanya pada malam itu, Melvin telah memiliki janji berkencan dengan wanita tersebut dari aplikasi kencan online. Pada jam 1 dini hari tanggal 23 Oktober, Melvin terlihat oleh petugas kepolisian sedang berjalan kaki. Sadar kalau dirinya tengah diburu polisi, Melvin pun bersembunyi di sebuah gereja dan mempersenjatai dirinya. Setelah menolak untuk menyerahkan diri secara baik-baik, polisi akhirnya memaksa masuk hingga terjadi baku tembak. Pada hari itu juga, Melvin tewas di tempat. Sedangkan setelah polisi menyisir setiap jengkal kampus secara teliti, sebuah mobil sedan menarik perhatian petugas. Ketika diperiksa, tubuh tak bernyawa Lauren ditemukan di dalam bagasi. Rupanya, kantong kecil hitam yang selalu dibawa oleh Melvin berisikan pistol Beretta kaliber 40 yang digunakan untuk menghabisi Lauren. Kekecewaan orang tua Lauren dan semua teman-temannya memantik aksi demonstrasi kepada pihak keamanan kampus. Tapi pihak kampus hanya menyatakan kalau mereka tidak dapat mencegah hal itu terjadi pada Lauren. Merasa kecewa dengan pernyataan pihak universitas, orang tua Lauren pun menuntut kampus putrinya dan mendirikan Lauren McCluskey Foundation dengan tujuan untuk membantu para korban yang berada di bawah ancaman dan memberikan perlindungan bagi para pelajar. Kejadian Lauren membuat masyarakat marah dan mengkritik kinerja kepolisian di Salt Lake City. Monumen untuk mengenang Lauren pun didirikan, dan sebuah program yang disebut sebagai Lauren's Promise segera mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Lauren's Promise berisikan, I promise to listen and believe you if someone is threatening you. Segera setelah program Lauren's Promise diluncurkan, beberapa murid mengaku telah terselamatkan karena bantuan dari Lawrence McCluskey Foundation.
Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.